Radio Muara Jakarta. Pertama kali Pak ya kita ketemu Pak Lurah, gitu ya, Pak Erik. Ya, baik Sobat Muara, dalam meminimalisir juga memutus penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini semakin meningkat di Jakarta terutama, hampir mencapai 90 orang lebih ya Pak ya, terutama yang meninggal dunia. Dan pihak Kelurahan Klender, dalam hal ini Bapak Lurah Tri Budianto bekerja sama dengan Bapak RW 08 Bapak Ajis Firman dan juga Bapak RW 9 Bapak Amirullah, serta perwakilan dari kepolisian yaitu Binmas Pol Bapak Purwadi, serta Babinsa Bapak Edi Supriyadi dan Kepala Satpol PP Kelurahan Klender yaitu Bapak Arifin ya. Para sobat dari Studio 2 di Tanah 80 Klender, saya Angga Permana membantu para sobat untuk sedikit bertanya dengan bapak-bapak yang ada di sini, terutama Bapak RW 08, RW 09 dan juga Bapak Lurah Klender. Kita mulai untuk pertanyaan dari mungkin program pertama dari Bapak RW 08 dan Pak RW 09 yang memang dalam hal ini tindakan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan terhadap Bapak RW 08 dan 09 kepada warganya sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan baik pada pagi hari ini. Tentunya sebagai warga atau sebagai pengurus RW 08, terima kasih kepada Radio Muara yang saat ini bisa menyiarkan langsung agar bisa masyarakat mendengar, khususnya di lingkungan RW 08 dan 9 bisa mematuhi apa-apa yang sudah ditentukan oleh Bapak Kapolri maupun dari Bapak Gubernur. Tentunya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Lurah, Bapak Babibas, Binmas Pol, Bapak Pur, Bapak Edi, Pak Arifin, dan juga Pak RW 9, Pak LMK, RW 08, Bapak Yajid. Bermula maraknya corona dan juga beberapa instruksi daripada Bapak Gubernur dan juga Pak Kapolri dengan maklumatnya Pak Kapolri bahwa merebaknya virus corona betul-betul sangat memprihatinkan, khususnya di wilayah 08. Alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lurah bahwa RW 08 nihil, tidak ada. Namun dengan nihil tentunya kita lebih waspada agar bisa tidak mewajah di RW 08. Setelah kami melakukan pertemuan-pertemuan 2 tahap tentunya dari 10 RT ada 2 tahap pertemuan. Pertama 5 RT, kedua 5 RT juga kita bersepakat bahwa pemutusan rantai daripada COVID-19 itu harus dengan cara kita harus melockdown dengan cara atau karantina terbatas tentunya gitu. Jadi alhamdulillah kesepakatan pengurus RT dan RW dan tokoh masyarakat di lingkungan RW 08 bersepakat bahwa dari 5 portal yang ada di RW 08, 3 portal yang kita tutup. Tentunya yang kita buka adalah jalan akses masuk yang ke Aziadah, dan yang kedua akses masuk ke jalan B, tepatnya di depan Gor Silma. Yang 3 yang kita tutup adalah jalan D, jalan C, dan jalan A. Itu akses yang kita tutup. Namun tidak serta-merta kita tutup bahwa kita semua tidak boleh keluar sama sekali. Ada dua akses ya yang kita buka, jalan B dan jalan Madrasah Aziadah. Tentunya dalam dibukanya portal tersebut, pengawasan akan kita lebih intensif, terutama keluar masuknya tamu atau orang yang akan mengunjungi dan akan keluar daripada wilayah RW 08. Setelah kita sepakat tentunya kita ada sosialisasi. Yang pertama kita sebarkan edaran-edaran dari kesepakatan itu, disampaikan ke RT juga disebarkan ke warga, juga di WA group di tingkat RT. Setelah kita ada sosialisasi dengan
edaran-edaran. Lanjut kita memasang spanduk sebagai sosialisasi. Kita sudah bisa lihat bahwa di RW 08 kita sudah pasang semua titik yang dianggap bisa terlihat oleh masyarakat. Kita sudah pasang, termasuk di tempat-tempat yang tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang biasa berkumpul di wilayah RW 08. Lanjut setelah pagi hari ini tanggal 6 kita koordinasi dengan Pak Lurah, di Maspol, Pak Arifin dengan Pak Pol PP dengan Babinsa. Kita koordinasi tanggal 6 ini pagi tadi kita telah menutupan 3 portal yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah penutupan portal tadi berjalan alhamdulillah lancar. Dihadiri oleh beberapa komponen termasuk ormas yang berhubungan dengan mitra-mitra Polri. Mitra Polri adalah Siskomas, mitra Koramil adalah mitra Jaya. Jadi dihadiri dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat maupun RT-RT yang ada di lingkungan RW 08. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak RW 9, Pak Wirno, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kampung Tandal Panduli ini ada cuma 2 RW 8, 9. Itu boleh dibilang udah saling bersinergi. Kalau kita kesilakan 2 in 1. Gitu. Jadi waktu kemarin ada rapat pertemuan pertama saya nggak diundang sama RW 8 karena memang selalu saya kerjasama. Rapat kedua malam Sabtu kalau nggak salah itu udah diundang saya juga mendengar informasinya bahwa akan ada penutupan portal. Langsung besok pagi saya koordinasi dengan RT, saya panggil semua 11 RT, jam 9, jam 11 langsung TR. Alhamdulillah. Jadi kita di dalam akses di jalan di RW 9 itu cuma satu Pak, dari jalan masjid itu udah akses jalan keluar ke jalan di pos garis itu di Angkor. Nah, jalan-jalan Hatay kita tutup di sebelah Satenawi, jalan Haji Jalil sama di dekat depan gor Penumpang itu ada sebelah Astor. Jadi semua apa yang dilakukan RW 8 kita sama-sama persis karena kita selalu kerjasama. 89 kalau setelah saya di dalam 2A 86 89 bukan 86 lagi, 89. Nanti kalau 99 ya. Begitu. Saya rasa dari saya sekian. Iya. Terima kasih Pak Aminullah. Baik, sebelum Pak ke Pak Menteri Budianto, Pak, kita tidak mau minta pendapat atau sedikit gambaran dari pihak Bapak-Bapak TNI ini perwakilan dan juga kepolisian dalam hal ini Polsek Klender ya Pak ya? Polsek Sarawit ya. Ya, dan juga Binmas Klender Bapak Purwati ya. Silakan Pak Purwati untuk mungkin setelah ini Bapak Edinya perwakilan aja ya, terutama anjuran dari Kapolri dan Kapolda Pak dalam hal ini memutus penyebaran virus corona di Jakarta terutama. Silakan Pak. Terus ini jemputnya apa nih? Moderator atau bagaimana nih? Penyiar Radio Muara. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak RW 8, Pak RW 9 yang sudah membatasi wilayahnya. Jadi segalanya sudah dibatasi, maupun penutupan jalan guna mengantisipasi penyebaran virus corona sesuai dengan surat edaran gubernur dan maklumat dari Kapolri Pak. Memang dalam maklumat Kapolri itu segala kegiatan, baik kegiatan keagamaan, lantas arisan, kumpul-kumpul yang mengundang orang banyak untuk sementara waktu
kalau bisa dihindari atau ditiadakan. Namun kita juga tidak bisa melarang ya Pak ya, tapi paling tidak ada pembatasan. Ada pembatasan dari kegiatan tersebut. Seandainya ada kegiatan pernikahan, satu contoh kegiatan pernikahan. Kalau pernikahan itu tidak bisa ditunda untuk pernikahannya, itu dari pihak keluarga harus menyiapkan segala sesuatunya Pak. Seperti tim medis harus disiapkan, lantas alat untuk mencuci tangan, hand sanitizer harus disiapkan. Tapi syukur alhamdulillah dari KUA sudah mengeluarkan surat. Jadi KUA tidak akan datang ke rumah untuk acara pernikahan. Jadi acara pernikahan harus dilaksanakan di KUA. Oh jadi acara hajatan atau pernikahan itu tidak mutlak untuk dibubarkan Pak. Berdasarkan yang tadi Bapak kasih tahu alasan-alasan atau pertimbangan yang lain, dalam hal ini ada alat sanitizer, juga ada yang lainnya gitu, atau gimana Pak? Hanya acara pernikahannya aja Pak, hanya acara. Tapi kalau resepsinya tetap dilarang. Jadi untuk akad nikahnya itu masih bisa dilaksanakan. Namun saat ini dari KUA sudah mengeluarkan surat juga ya Pak Lurah ya. Jadi per tanggal 1 April ini KUA tidak menerima pendaftaran untuk acara pernikahan. Lantas yang daftar sebelum tanggal 1 April itu nikahnya di kantor KUA, jadi tidak ada pelaksanaan akad nikah di rumah. Lantas pembatasan seperti arisan itu boleh dilaksanakan, tapi tidak boleh lebih dari 10 orang. Boleh arisan keluarga dilaksanakan, tapi tidak boleh lebih dari 10 orang, dan tetap harus menyiapkan alat pencuci tangan, air mengalir ya Pak ya, hand sanitizer, lantas dilakukan penyemprotan untuk lebih safety pengamanan penyebaran virus corona. Tapi lebih bagus acara tersebut ditunda, tidak dilaksanakan. Guna mengantisipasi itu tadi Pak, guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Baik, gitu, Pak ya, sedikit lagi Pak. Ini kan ada beberapa waktu lalu perintah Kapolri melalui Kapolda dalam hal ini terkait pembubaran berkumpulnya masyarakat, terutama yang memang di pinggir jalan atau airport, dan itu pun ada sedikit ancaman kurungan penjara. Apakah memang itu dilaksanakan di Kelurahan Klender ini atau memang secara persuasif? Jadi untuk di Kelurahan Klender kita persuasif aja, kita himbau, kita arahkan, berkoordinasi dengan RT RW untuk tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul yang akan menimbulkan penyebaran virus corona. Itu aja Pak. Makasih Pak Purwadi, yang mungkin mewakili Bapak Edi Supriyadi dan Pak Arifin ya Pak ya. Ya, baik para sobat, ini langsung saja kita mendengarkan tanggapan dari Pak Tri Budianto mengenai kegiatan masyarakat terutama dalam karantina lokal ini di RW 8 dan RW 9 Kelurahan Klender. Silakan Pak Tri Budianto. Mungkin juga kami juga ingin mendengarkan seluruh Klender, dalam hal ini wilayah mana saja yang sudah dilakukan karantina lokal. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Radio Muara yang alhamdulillah baru kali ini bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lain yang memang untuk kepentingan orang banyak kita bisa kerjasama. Yang perlu kita ketahui bahwasannya data berdasarkan Jakarta Smart City untuk hari Minggu kemarin itu total pasien positif COVID-19 Jakarta per minggu ya. Per minggu sebanyak 1.143 orang.
atau bertambah, setiap harinya bertambah nih, kurang lebih antara 100 sampai 72 orang. Dan untuk minggu ini bertambah sebanyak 72 orang, dengan rincian yang dirawat sebanyak 246 orang, dalam isolasi mandiri sebanyak 58, dan dinyatakan sembuh juga sebanyak 58, dan yang meninggal sebanyak 111 orang. Oh, sudah 100 ya Pak? 100 Baru kemarin saya dapat laporan sudah 90. Per minggu, baru hari Minggu kemarin. Mungkin hari ini belum masuk, nanti laporan bisa tiap hari kita Pak Lurah dapat. Nah itu kita indikasi bahwasannya penyakit ini sangat berbahaya. Memang kalau kita lihat di luar ini, masyarakat masih sepelein Pak. Mereka masih berkeliaran, mereka masih istilahnya ada yang berkumpul. Tapi kita secara persuasif dengan 3 pilar selalu monitoring wilayah, setiap pagi monitoring wilayah, memberikan himbauan dan rangka untuk mencegah daripada wabah terutama di Klender ini. Memang Klender ini masuk dalam zona merah. Memang kita ada 4 yang terjangkit berdasarkan peta COVID yang kita punya. Memang identitas dirahasiakan. Maksud tujuannya agar masyarakat itu tidak resah apabila memang yang terindikasi atau yang memang sudah positif itu tidak meresahkan masyarakat. Memang semuanya telah ditangani oleh pemerintah. Insya Allah warga kita yang 4 itu telah ditangani oleh pemerintah, dan saya harapkan masyarakat juga tidak terlalu cemas, karena pertama kita telah selalu memberikan secara update kaitan dengan seruan gubernur, maklumat dari kepolisian dan hal-hal lain dalam rangka pencegahan. Kita selalu share ke masing-masing RW, LMK, Bimantik, Posyandu, kita beritahukan ini toh cara pencegahannya, ini toh yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah juga Kelurahan Klender ini mereka antusias banget secara mandiri untuk melaksanakan penyemprotan. Dari sekian warga sekian RW yang telah melaksanakan, semuanya telah melaksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Memang saat ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan desinfektan itu memang baru terbatas. Kelurahan juga secara swadaya kita membuat sendiri dengan uang yang kita punya selama ini. Kita buat, kita berikan kepada RW-RW yang memang kekurangan, dan tim kita dari PPSU siap. Kita punya 2 grup yang memang khusus untuk penyemprotan di wilayah. Apabila ada RT RW yang ingin wilayahnya disemprot, kita siap untuk membantu. Nah, berkaitan dengan seruan terakhir berkaitan dengan instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2003 tentang penggunaan masker. Itu salah satunya cara kita untuk menghindari daripada penyakit COVID. Jadinya gunakan masker setiap hari kita keluar. Masker itu bisa dibuat sendiri, karena sekarang bisa dianjurkan menggunakan kain yang bisa dicuci. Jadinya diharapkan pada warga cara pembuatan masker kita juga sudah beritahukan. Kita menggunakan masker, menggunakan kain yang bisa kita buat sendiri. Jadi diharapkan menggunakan masker yang terbuat dari kain. Nah, kalau perlu 2 lapis. Ini 1 lapis, bisa lapiskan lagi PRW. Itu diharapkan. Dan juga pemerintah dalam hal ini emang akan memberikan masker untuk warga DKI Jakarta. Sekarang dalam proses pengajuan masing-masing kelurahan mengajukan penjahit. Mana sih ada di wilayah penjahit yang bisa membuat dengan skala sehari atau 1.000 atau 2.000. Itu kita sudah laporkan, kita ada penjahit, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Oh, jadi Bapak memang diminta oleh pihak provinsi ya, dalam ini mengutamakan para penjahit yang ada UKM yang ada di wilayah. Yang ada di wilayah. Dalam hal ini berapa orang Pak yang memang tercatat di Kelurahan Klender sendiri? Kita dapat yang memang kapasitasnya membuat per harinya itu 500 atau 100 atau 1.000 memang terbatas. Kita memang kemarin kasih kami telah mencari beberapa penjahit yang memang mereka bisa membuat minimal 1.000 sehari. Ada kurang lebih ada 2 yang bisa. Kalau di luar itu misalnya sukarelawan atau gimana? Silakan, alhamdulillah. Oh, Pak Yajid bisa. Alhamdulillah. Malah membantu sekali, karena terus terang warga DKI Jakarta terlalu emang banyak sekali. Per wilayah aja kita di wilayah Klender ini dengan 18 RW, 200 RT dengan jumlah penduduk 63.000. Itu mungkin kalau selama ini pemerintah
belum bisa memberikan yang lebih, saya mohon secara swadaya atau mandiri bisa laksanakan di masing-masing wilayah. Untuk program sosialisasi sendiri Pak, mungkin pertama mewabahnya virus corona di Jakarta terutama dalam hal ini mungkin tingkatannya masih seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau sekarang itu program sosialisasinya berapa hari sekali sih Pak dari Kelurahan Klender itu? Kalau kelurahan tiap hari Pak. Sekarang jadi meningkat Pak ya? Kita sudah 2 minggu lalu dengan tim 3 pilar dari Pak Kasatgas, Pak Dimas Pol, Pak Bawinsa, tiap hari keliling. Kita mengimbau di masing-masing RW menggunakan sarana mobil patroli, kita informasikan itu tiap hari. Dan juga saya sedang membuat spanduk, insya Allah kita akan berikan kepada RW berkaitan dengan penggunaan masker. Sekarang lagi dibuat, insya Allah sore ini jadi kita akan berikan agar diinformasikan ke RW. Gitu, Pak. Ya. Ada nggak Pak himbauan yang sedikit nakut-nakutin gitu Pak? Misalnya maaf Pak, saya potong. Misalnya kalau memang nggak mau di dalam rumah, saya nggak urus surat-suratnya gitu, surat nikah atau gimana gitu. Selama ini kita fleksibel aja Pak. Kita fleksibel. Kalau emang masyarakat itu masih tetap ngotot atau ngoyo, kita kan punya seruan, punya maklumat, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau selama ini mereka masih bisa diberikan pemahaman, kita fleksibel saja. Untuk total jumlah penduduk Klender sendiri Pak dalam ini tanpa yang memang penderita corona ya Pak, dalam ini berapa juta atau berapa ratus ribu sih Pak penduduk sebenarnya Klender? Klender ini 63.000. Dan yang ODP dan DPD itu hampir 65. Yang negatif kurang lebih ada 4. ODP 60. ODP dengan PDP pasien dalam pengawasan itu dengan yang sudah negatif itu kurang lebih 65. 4 yang termasuk kategori positif. Baik Pak, silakan Pak sedikit himbauan untuk masyarakat Klender terutama dalam ini dan juga untuk warga DKI Jakarta dalam memutus penyebaran virus corona ini. Apa himbauan Bapak pribadi terutama untuk warga Jakarta dan warga Klender? Saya mengajak seluruh warga Jakarta, terkhusus untuk wilayah Kelurahan Klender ini, ayo dengan adanya wabah ini kita lebih berpola hidup sehat. Sebenarnya PHBS itu selama ini berjalan tahunan. Tapi mudah-mudahan dengan hikmah yang kita dapat di dalam kaitan dengan wabah ini, mudah-mudahan masyarakat warga Klender ini lebih teratur hidup. Yang pertama, biasakan cuci tangan, biasakan mengganti baju setiap hari, gitu. Dan gunakan masker apabila memang kita berpergian atau memang kita ada keluar gitu. Dan harapan saya kepada warga masyarakat, ayo jadikan ini bukan sebagai suatu penakutkan, tapi jadi hikmah yang kita ambil dalam penyebaran ini, dengan kita lebih bisa berkumpul dengan keluarga yang mungkin tadinya anak kita bermain kemana. Dengan adanya ini mereka lebih bisa berkumpul dengan keluarga karena ada larangan keluar atau keluar dibatasi. Dan yang biasanya anak-anak muda nongkrong tidak karuan di gang, jadi teratur jam berapa sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ini imbas daripada penyakit kita apabila selesai bisa diturunkan buat kehidupan kita di masyarakat selanjutnya. Ya, mengapa sekali lagi Pak? Apakah memang ada batasan target dari pihak pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini jika memang penderita atau korban dari virus corona ini menurun? Apakah memang hal itu sudah ada program untuk karantina lokal ini ditiadakan atau gimana? Ya, kita setelah mungkin kalau wabahnya sudah menurun atau apa, nanti kita akan berikan lagi semacam pemberitahuan lebih lanjut, karena memang juga ini dengan adanya karantina ini membatasi gerak daripada masyarakat otomatis ya. Tapi mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan mungkin dari tahap 3 tadi Pak RW tutup, setelah ada penurunan bisa
tinggal 2, tinggal 1 bertahap aja. Kita bertahap, tidak harus berkurang kita buka semua, ya, tidak juga seperti itu, tapi bertahap kita lihat jika ada kondisi setiap hari ini penderita Provinsi Jakarta berapa yang tertular, berapa yang meninggal, itu yang jadi gambaran kita untuk kembali seperti semula. Dan perlu ketahui bahwasanya di Tulang Andir ini baru ada 4 yang melaksanakan karantina lokal, RW 14, RW 17, RW 8, RW 9. Dengan ada ini udah saya ucapkan juga terima kasih kepada RW-RW yang pemetaannya memang belum terjangkit. Mudah-mudahan dengan ini lebih tidak ada lagi, karena wabah ini sangat berbahaya. Memang begini, kita saat ini mungkin bersentuhan tidak kena, tapi seminggunya efeknya baru. RW kena dulu, kita RW sudah seminggu, kita nunggu seminggu lagi nih, jadi terus gitu. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah dengan antusiasnya RW-RW dan juga kerjasamanya kita, koordinasi kita selama ini pada RW-RW, semuanya bisa berjalan masuk karantina lokal ini. Baik, makasih Pak Lurah. Ya, juga Bapak-Bapak Babinsa, juga Binmas, beserta Pak Kepala Satpol PP dan Bapak RW serta Bapak RMK. Baik para sobat, demikian perbincangan kami ya. Perbincangan langsung bersama Bapak Lurah Klender, Bapak Tri Budianto, dan juga Bapak Babinsa, Bapak Edi Supriyadi, Pak Binmas juga, Bapak Purwadi dan Kepala Satpol PP Klender, Bapak Arifin serta Bapak RW 9, Pak Amirullah dan Pak RW 8, Bapak Haji Firman serta Bapak RMK, Pak Yajid ya. Pak Yajid. Iya. Ya, perbincangan mengenai karantina lokal di kawasan Tanah 80 Klender ini, dalam hal ini RW 8 dan RW 09 ya. Dan mudah-mudahan perbincangan ini berguna untuk para sobat semua. Dari Studio 2 saya Angga Permana dan juga Bapak-bapak pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Muara Jakarta.